Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, syukur alhamdulillah hari ini tanggal 10 bulan 3 tahun 2021 kita melaksanakan perkuliahan pertama kita di semester genap ini. Tak terasa anak-anak sekalian, sudah setahun kita telah melaksanakan proses perkuliahan daring seperti ini disebabkan karena pandemi. Tentunya harapannya anak-anak sekalian di setiap proses semester yang telah kita lalui, walaupun di masa pandemi seperti ini ada nilai yang berubah atau ada nilai yang bertambah dari proses pembelajaran itu. Terkhususnya adalah nilai inovasi dan kreativitas dari anak-anak sekalian. Kita tidak mau lihat bahwasannya apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian peroleh di tahun lalu awal pandemi itu sama saja dengan apa yang kalian dapatkan di tahun ini. Kenapa? Karena kita dituntut untuk berinovasi dan melakukan proses perubahan proses pembelajaran dan menyesuaikan dari kondisi yang ada. Kalau tahun lalu mungkin anak-anak sekalian proses pembelajarannya hanya begitu-begitu saja, tidak ada pembelajaran yang kalian dapatkan sebagaimana komentar dari sebagian dari anak-anak sekalian, komentarnya yang ada di sini di awal di survei form yang awal telah saya kirim ke masing-masing kelas. Ya, ini merupakan video. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ini merupakan video pembelajaran yang saya khususkan untuk 2 kelas yang saya ajar di semester ini. Untuk mata kuliah teknologi pembelajaran ada 2 kelas untuk semester ini yang saya ajarkan. Yang pertama kelas 6B dan yang kedua adalah kelas 6C. Tentunya anak-anakku sekalian dalam proses pembelajaran tadi di awal kita harapkan apa yang kalian dapatkan di semester lalu, tahun lalu di semester genap di awal pandemi itu berkembang. Ini kulihat hampir sama ya. Saya itu perhatikan anak-anak sekalian, hampir sama respon-respon yang kalian dapatkan selama semester lalu itu banyakkan mayoritas kalian tidak senang dengan proses perkuliahan daring. Tetapi mau tidak mau anak-anak sekalian, kalian harus menyesuaikan. Ya, inilah menjadi tantangan baru di zaman kalian. Ketika kalian tidak mampu menyesuaikan atau minimal mendapatkan manfaat dari perkuliahan ini, yakin dan percaya kalian akan ketinggalan. Saya berani katakan bahwa pandemi tidak akan pernah hilang. Pandemi tidak akan pernah hilang, corona tidak akan hilang di dalam lingkungan kita, karena memang ini merupakan settingan ya yang telah dipersiapkan untuk adanya perubahan zaman dari proses-proses interaksi sosial. Jadi olehnya itu tergantung dari kalian. Apakah kalian memutuskan untuk tinggal diam dengan kondisi, dengan situasi masa yang lalu seperti yang kemarin-kemarin, atau kalian mau berpacu untuk menguasai era ini. Sekali lagi tergantung dari kalian. Itu anak-anak sekalian. Karena banyak di antara kalian kurang puas, bertatap muka dengan jarak jauh, beda. Gimana jelas beda. Tetapi ini sudah tuntutannya. Ya, ini sudah diatur oleh perancang teknologi bahwasanya memang di eranya nanti, bahkan anak-anak sekalian, yang perlu kalian persiapkan adalah lahirnya nanti era 6.0. Sekarang 5.0 itu sudah lahir di Jepang dan sebagainya. Tetapi kalian perlu persiapkan munculnya nanti era baru 6.0 yang semuanya serba digital. Semuanya serba interaksi. Interaksi ini sekarang semua serba digital, tapi interaksi masih dilaksanakan. Tetapi ketika nanti interaksi semua serba digital, semua serba di rumah dan kita cuma bisa stay di rumah dan alat-alat pekerjaan itu yang datang menghampiri kita, itu kalian harus persiapkan. Ya, ini bukan ini kita tidak tahu prediksinya kapan era itu, tetapi kalian perlu persiapkan itu. Ini banyak ada kendala yang selama mengikuti perkuliahan daring, terkendala di jaringan. Memang disayangkan, sangat disayangkan ya. Negara kita banyak di antara kalian yang belum berada di daerah yang belum siap untuk menerima itu. Tetapi saya harap ada inisiatif dari kalian untuk memanfaatkan media. Contoh seperti ini,
aplikasi-aplikasi seperti ini yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, media-media seperti ini yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini bisa menjadi perantara atau media kalian untuk mendapatkan suatu ilmu, ya. Dan saya lihat dari banyakkan respon di antara teman-teman kalian ini, kelas B ini masih sedikit ya. Masih sedikit yang merespon, ada 13 orang, dan saya sudah tekankan bahwa kalian yang 13 orang ini yang hadir di pertemuan pertama. Kemudian yang untuk kelas 6C ada 23 orang, dan 23 orang inilah yang saya hitung hadir dalam pertemuan pertama hari ini. Kemudian anak-anak sekalian, ini WhatsApp, banyakkan mayoritas dari antara kalian adalah memilih media WhatsApp. Tidak apa-apa, kita akan padukan antara media WhatsApp dengan Zoom meeting, tergantung dari kondisinya nanti. Kemudian begitu juga dengan kelas 6C, mayoritas memilih WhatsApp, dan ada yang memilih Zoom meeting, ada yang memilih Google Meet, ada yang memilih Teams. Ini yang memilih Teams ini orangnya, saya pikir orangnya ini mau tahu hal yang baru. Kalau ada di antara anak-anak sekalian yang sudah pernah menggunakan Teams, bisa dikomunikasikan. Dan kalau ada yang ingin mempelajari Teams, saya akan ajarkan bagaimana proses penggunaan aplikasi Teams ini. Ini sebenarnya enak deh. Ketika aplikasi Teams yang kalian gunakan, kalian bisa mempelajarinya lebih dalam nanti. Baik, anak sekalian, kita masuk di ini merupakan pertemuan pertama kontra perkuliahan, sekaligus saya ingin menjelaskan bagaimana gambaran ke depan mata kuliah teknologi pembelajaran ini. Di teknologi pembelajaran ini kalian perlu ketahui bahwa bobotnya 2 SKS, kemudian masuk dalam rumpun MKB, mata kuliah lanjutan dari sebenarnya kalian di semester 4 kemarin kalian telah mempelajari yang namanya media pengajaran dan media pembelajaran, desain pembelajaran. Ini merupakan lanjutan dari mata kuliah kedua mata kuliah itu, yakni teknologi pembelajaran. Jelas beda. Media pengajaran, media pembelajaran, desain pembelajaran itu masuk dalam bagian dari teknologi pembelajaran. Untuk teknologi pembelajaran itu kalian diharapkan mampu merumuskan suatu hal yang berinisiatif, dalam hal kalian mampu membuat sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi titik pokok dalam ini. Ini di deskripsi mata kuliah, mata kuliah teknologi pembelajaran merupakan kelompok mata kuliah keahlian dan keilmuan yang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang mendasar kepada mahasiswa sebagai dasar mempelajari mata kuliah keahlian berkarya di bidang teknologi pembelajaran. Dalam mata kuliah ini dibahas tentang pengertian dan hakikat teknologi pembelajaran, pengembangan teknologi pembelajaran, hubungannya dengan ilmu-ilmu yang menjadi landasan teknologi pembelajaran, dan sebagai teori bidang garapan. Itu anak-anak sekalian gambaran dari deskripsi mata kuliah teknologi pembelajaran. Adapun perangkat yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran ini, ya ini tadi. Kita akan gunakan media WhatsApp, Spada, Zoom. Saya mau kalian pelajari semua. Dan di akhir, karena berdasarkan tuntutan kurikulum Merdeka Belajar, sekarang kurikulum Merdeka Belajar itu menekankan pada media apapun yang kalian gunakan, perantara apapun yang kalian gunakan di dalam proses yang dosen dan guru gunakan dalam proses pembelajaran, yang dituntut adalah berbasis proyeknya. Maksudnya, kalian dalam proses pembelajaran, media apapun, contoh media WhatsApp yang kita gunakan, namun ada hasil yang kalian dapatkan. Hasilnya bisa dalam bentuk PPT kreatif atau dalam bentuk video interaktif seperti ini. Kalau yang saya gunakan ini adalah video untuk merekam video ini. Ini adalah aplikasi Bandicam yang berfungsi untuk merekam layar. Jadi rekaman layar kalian ini di komputer maupun di laptop bisa direkam secara maksimal. Jadi ini rekamannya yang bisa. Inilah hasil dari pembelajaran nanti. Inilah yang disebut proyek. Atau di teknologi-teknologi yang lain kalian bisa menghasilkan aplikasi lebih hebat lagi kalau kalian mampu menghasilkan aplikasi proses pembelajaran seperti ruang guru dan sebagainya. Kalau kalian mampu membuat
aplikasi seperti itu, wow, saya acukan jempol. Dan hebat kalian kalau ada yang bisa seperti itu. Olehnya itu, anak-anakku sekalian, di perkuliahan hari ini saya mencoba menjabarkan nanti. Ini RPS-nya nanti akan saya bagikan di grup, dan pembagian kelompoknya juga sudah saya buat dan nanti akan saya bagikan di grup. Pembagian kelompok dalam hal membahas teknologi pembelajaran, mata kuliah teknologi pembelajaran dari segi teori. Namun sekali lagi, teori yang kalian bahas di sini, inilah yang kalian bisa buatkan proyeknya. Dan saya mau ada, kalau minimal, karena kalian sudah masuk dalam mata kuliah teknologi pembelajaran, beda kalau di mata kuliah desain pengajaran itu belum diwajibkan karena belum masuk kepada ranah proyek teknologi. Tetapi karena kalian telah masuk di mata kuliah teknologi pelajaran, saya mau hasil dari pengajaran kalian, hasil dari makalah kalian nantinya ini, kalian buat dalam bentuk video. Kenapa? Kita sembari belajar deh ya. Kita sembari belajar, kita tidak ketika kita ketinggalan dalam membuat kreativitas, apalagi jurusan kalian ini adalah jurusan pendidikan agama Islam. Kalau jurusan pendidikan itu menjadi tuntutan, ya. Ini deh, kalian dituntut untuk menguasai era dan menghasilkan sebuah inovasi pengajaran sesuai dengan zaman kalian. Oleh itu anak-anak sekalian, nanti kita akan lanjut video ini, saya kirimkan kepada kalian hanya sebagai gambaran awal. Saya yakin anak-anak sekalian, kalian bisa lebih kreatif dari dosen-dosen yang ada. Kemudian dituntut juga di setiap pengajaran itu anak-anak sekalian, kalian minta RPS, ya. Kalian minta rancangan pembelajaran semester kepada dosen-dosen kalian. Jika dosen kalian tidak menyediakan RPS, kalian minta, ya. Karena ini menjadi tuntutan kalian yang kalian perlu kembangkan. Materi-materi yang ada di RPS itulah yang kalian perlu kembangkan sebagai modalnya kalian nanti turun ke proyek lapangan. Itu mungkin anak-anak sekalian penjelasan singkat dari saya. Semoga kita semua, ya, dalam proses pembelajaran nanti sekali lagi kita akan padukan antara ini dengan Zoom meeting. Adapun yang mau belajar tadi Teams dan sebagainya, saya akan ajarkan secara khusus dan akan buatkan akun sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran di Teams. Itu mungkin anak-anak sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.